Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya dengan materi anatomi dan fisiologi sistem pencernaan, kardiovaskuler, dan pernapasan. Yang pertama, ada sistem pencernaan. Pencernaan, penganjuran makanan secara mekanik dan kimiawi menjadi bentuk yang dapat diserap sel-sel tubuh. Organ-organ sistem pencernaan melakukan pencernaan. Ada dua kategori sistem pencernaan, organ-organ salur pencernaan dan organ-organ aksesoris. Selanjutnya, dinding saluran pencernaan mukosa. Lapisan terdalam itu jaringan epitel, kedua pengeluaran enzim, dan lendir menuju lumen. Ketiga, penyerap nutrien. Selanjutnya, submukosa lebih rendah dari mukosa, jaringan ikat longgar, pembuluh darah, kelenjar, dan syaraf. Pembuluh darah membawa nutrien yang diserap. Selanjutnya lapisan otot. Di luar mukosa, lapisan otot polos atau otot halus. Selanjutnya berkontraksi untuk memindahkan material melewati saluran. Selanjutnya serosa. Lapisan terluar berdinding ganda. Peritoneum. Peritoneum visceral. Dinding paling dalam serosa mengekskresikan cairan serous untuk menjaga keadaan di luar saluran tetap lembab. Selanjutnya peritoneum parietal, lapisan perut. Gerakan mengaduk, mencampurkan zat-zat di dalam saluran. Gerakan peristaltik mendorong zat melewati saluran dan sistem. Ini adalah ilustrasi sistem pencernaan. Pertama, mulut, kerongkongan, hati, lambung, empedu, pankreas, usus besar, usus halus, rektum, dan terakhir anus. Selanjutnya, sistem pencernaan yang pertama itu mulut. Proses pencernaan pertama kali terjadi di mulut. Di dalam mulut terdapat berbagai alat yang dapat berfungsi membantu proses pencernaan, di antaranya gigi, lidah, dan enzim petialin. Mulut merupakan tempat pertama terjadinya proses pencernaan baik secara mekanik yang dilakukan dengan gigi maupun secara kimiawi yang bekerja sama dengan kelenjar ludah. Gigi yang berfungsi sebagai pencerna mekanik yang dimana gigi tersebut bertugas untuk memotong, menyobek, dan mengunyah makanan. Sedangkan lidah berfungsi untuk membantu proses menelan dan pencampuran makanan dalam mulut. Saliva memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, membasahi makanan dan mulut. Yang kedua, membersihkan gigi dan mencegah pertumbuhan bakteri. Yang ketiga, melarutkan molekul makanan sehingga dapat distimulasi oleh indera perasa mencerna sebagian pati dan lemak. Selanjutnya, setelah mulut ada eksofagus. Makanan dari mulut dan bercampur dengan saliva disebut bolus. Akan melalui esofagus. Esofagus memiliki panjang 10 inci atau sekitar 25 cm. Fungsi esofagus adalah menyalurkan makanan ke lambung. Perpindahan bolus makanan dari rongga mulut menuju eksofagus disebut menelan. Proses menelan diinisiasi oleh tindakan sukarela dan diatur oleh pusat medula dalam otak. Selanjutnya ada lambung. Lambung merupakan kelanjutan dari proses pencernaan setelah esofagus. Lambung dapat menampung makanan 1-2 liter. Bolus makanan melewati katup gastroesophageal menuju lambung. Volume lambung ketika kosong 50 ml dan dapat mengembang menjadi 1-2 liter. Cairan lambung diproduksi oleh 3 kelenjar yang berbeda pada lapisan mukosa dan submukosa. Selanjutnya ada hati, pankreas, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan manusia karena berfungsi untuk membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak.
Cairan empedu tersebut akan ditampung di dalam kantong empedu sebelum digunakan di dalam usus halus. Selain itu, pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan yang berfungsi untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Pankreas juga menghasilkan senyawa bikarbonat yang berfungsi untuk menetralkan makanan dari lambung yang bersifat asam, sehingga tidak melukai dinding usus halus. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus merupakan tabungan kompleks berlipat-lipat yang membentang dari pilorus sampai pada katup ileosekal. Pada orang hidup, panjang usus halus sekitar 12 kaki atau 22 kaki pada kadaver akibat relaksasi. Usus ini mengisi bagian tengah dan bawah rongga abdomen. Ujung proksimalnya bergaris tengah sekitar 3,8 cm. Tetapi semakin ke bawah, lambat laun garis tengahnya berkurang sampai menjadi sekitar 2,5 cm. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yakni usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Usus halus mempunyai dua fungsi utama, pencernaan dan absorpsi bahan-bahan nutrisi dan air. Semua aktivitas lainnya mengatur atau mempermudah berlangsungnya proses ini. Proses pencernaan dimulai dalam mulut dan lambung oleh kerja ptialin, asam klorida, dan pepsin terhadap makanan yang masuk. Proses dilanjutkan di dalam duodenum, terutama oleh kerja enzim-enzim pankreas yang menghidrolisis karbohidrat, lemak, dan protein menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Selanjutnya, setelah usus halus, yaitu usus besar. Usus besar merupakan tabung muskular berongga dengan panjang sekitar 5 kaki atau sekitar 1,5 meter yang terbentang dari sekum sampai kanal lisani. Diameter usus besar sudah pasti lebih besar daripada usus kecil, rata-rata sekitar 2,5 inci atau sekitar 6,5 cm. Tapi makin dekat anus, diameternya semakin kecil. Usus besar dibagi menjadi sekum, kolon, dan rektum. Usus besar mempunyai berbagai fungsi yang semuanya berkaitan dengan proses akhir isi usus. Fungsi usus besar yang paling penting adalah mengabsorpsi air dan elektrolit yang sudah hampir lengkap pada kolon bagian kanan. Kolon sigmoid berfungsi sebagai reservoir yang menampung massa feses yang sudah dihidrasi sampai defekasi berlangsung. Kolon mengabsorpsi sekitar 600 ml air per hari, bandingkan dengan usus halus yang mengabsorpsi sekitar 8.000 ml. Kapasitas absorpsi usus besar adalah sekitar 20.000 ml per hari. Bila jumlah ini dilampaui, misalnya karena adanya kiriman yang berlebihan dari ileum, maka akan terjadi diare. Berat akhir feses yang dikeluarkan per hari sekitar 200 gram. 75% diantaranya berupa air. Sisanya terdiri dari residu makanan yang tidak diabsorpsi, bakteri, sel epitel yang mengelupas, dan mineral yang tidak diabsorpsi. Selanjutnya rektum dan anus. Tempat terakhir sistem pencernaan. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar, setelah kolon sigmoid, dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan tinja masuk ke rektum, maka timbul untuk buang air besar. Mengembangnya dinding rektum karena penumpukan material di dalam rektum akan memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi. Jika defekasi tidak terjadi, seringkali material akan dikembalikan usus besar, di mana penyerapan air akan kembali dilakukan.
Jika defekasi tidak terjadi untuk periode yang lama, konstipasi dan pengerasan feses akan terjadi. Orang dewasa dan anak yang lebih tua bisa menahan keinginan ini, tetapi bayi dan anak yang lebih muda mengalami kekurangan dalam pengendalian otot yang penting untuk menunda buang air besar. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan, di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Anus terletak di dasar pelvis, dindingnya diperkuat oleh 3 sphincter. Yang pertama, sphincter ani internus atau sebelah atas bekerja tidak menuruti kehendak. Yang kedua, sphincter levator ani bekerja juga tidak menuruti kehendak. Selanjutnya, sphincter ani externus sebelah bawah bekerja menuruti kehendak. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit dan sebagaimananya lagi dari usus. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar yang merupakan fungsi utama anus. Patologi pada rektum dan anus. Selanjutnya ada sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler juga dikenal sebagai sistem peredaran darah. Merupakan sistem tubuh yang bertanggung jawab untuk memompa dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Terdiri dari jantung, arteri, vena, dan kapiler. Sistem kardiovaskuler berperan penting dalam pengangkutan oksigen, nutrisi, dan zat-zat lainnya ke jaringan tubuh. Jantung berfungsi sebagai pompa utama dalam sistem ini, sedangkan arteri membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, dan vena membawa darah yang mengandung karbon dioksida kembali ke jantung. Kapiler adalah pembuluh darah mikroskopis yang menghubungkan arteri dan vena, memungkinkan pertukaran zat antara darah dan jaringan tubuh. Sistem kardiovaskuler juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan suhu tubuh, mengangkut hormon dan sel darah putih, serta membantu dalam proses penyembuhan luka. Ini ilustrasi untuk sistem kardiovaskuler atau jantung. Selanjutnya, jantung adalah pompa berotot di dalam dada yang bekerja terus-menerus tanpa henti, memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung berkontraksi dan relaksasi sebanyak 100.000 kali dalam sehari, dan semua pekerjaan ini memerlukan suplai darah yang baik yang disediakan oleh pembuluh arteri koroner. Bagian kanan dan kiri jantung masing-masing memiliki ruang sebelah atas atau atrium yang mengumpulkan darah dan ruang sebelah bawah vertikal yang mengeluarkan darah. Agar darah hanya mengalir dalam satu arah, maka vertikal memiliki satu katup pada jalan masuk dan satu katup pada jalan keluar. Selanjutnya, arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Arteri memiliki dinding tebal dan fleksibel yang dapat mengatasi tekanan darah yang tinggi saat darah dipompa keluar dari jantung. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah yang mengandung karbon dioksida kembali ke jantung. Vena memiliki katup yang mencegah aliran balik darah. Selanjutnya ada kapiler, adalah pembuluh darah yang sangat kecil dan tipis yang menghubungkan antara arteri dan vena. Kapiler memungkinkan pertukaran zat antara darah dan jaringan tubuh seperti oksigen, nutrisi, dan produk limbah metabolisme. Selanjutnya ada struktur jantung. Jantung adalah organ otot yang terbentuk seperti kerucut, terbalik, dan berfungsi sebagai pompa untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Atrium jantung terdiri dari dua bagian utama, yaitu atrium kanan dan atrium kiri. Atrium kanan menerima darah yang kaya karbon dioksida dari tubuh melalui vena cava, sedangkan atrium kiri menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Selanjutnya ada ventricle. Jantung juga memiliki dua ventricle, yaitu ventricle kanan dan ventricle kiri. Ventricle kanan memompa darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru melalui arteri pulmonalis, sedangkan ventricle kiri
Sedangkan ventrikel kiri memompa darah yang kayak oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya septum. Jantung terbagi menjadi dua bagian oleh septum interatrial dan septum interventrikular. Septum interatrial memisahkan atrium kanan dan kiri, sedangkan septum interventrikular memisahkan ventrikel kanan dan kiri. Katup jantung. Jantung dilengkapi dengan katup yang mengatur aliran darah satu arah. Katup anterioventrikular atau AV, yaitu katup tricuspidalis dan katup mitralis, terletak antara atrium dan ventrikel. Katup pulmonal terletak pada pintu keluar arteri pulmonalis, sedangkan katup aorta terletak pada pintu keluar aorta. Selanjutnya, sistem kardiovaskular memiliki beberapa fungsi penting yang mendukung kesehatan dan kelangsungan hidup tubuh manusia. Yang pertama, pengangkutan oksigen dan nutrisi. Melalui arteri, sistem kardiovaskuler membawa darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Darah juga mengandung nutrisi penting yang diperlukan oleh sel-sel tubuh untuk berfungsi dengan baik. Yang kedua, pengangkutan produk limbah. Selain mengirim oksigen dan nutrisi, sistem kardiovaskuler juga membawa produk limbah metabolisme seperti karbon dioksida kembali ke jantung dan paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh melalui proses pernapasan. Yang ketiga, regulasi suhu tubuh. Sistem kardiovaskuler membantu mengatur suhu tubuh dengan mengalirkan darah ke daerah-daerah tertentu yang membutuhkan pendinginan atau pemanasan, seperti kulit dan organ-organ vital. Selanjutnya, distribusi hormon. Darah dalam sistem kardiovaskuler juga membawa hormon-hormon yang diproduksi oleh kelenjar endokrin ke seluruh tubuh, mempengaruhi berbagai proses biologis dan fungsi organ. Yang kelima, pertahanan imun. Sistem kardiovaskuler juga berperan dalam pertahanan imun tubuh dengan mengangkut sel darah putih seperti limfosit yang berfungsi untuk melawan infeksi dan melindungi tubuh dari penyakit. Selanjutnya, siklus jantung. Siklus jantung merupakan proses berulang yang terjadi dalam jantung untuk memompa dan mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Sistol. Tahap pertama dalam siklus jantung adalah sistol, di mana jantung berkontraksi, ventrikel kanan memompa darah ke arteri pulmonalis, sedangkan ventrikel kiri memompa darah ke aorta. Diastol. Tahap kedua dalam siklus jantung adalah diastol, di mana jantung beristirahat dan mengisi kembali dengan darah. Atrium kanan mengisi darah yang kaya karbon dioksida dari vena pulmonalis, sedangkan atrium kiri mengisi darah yang kaya oksigen dari vena pulmonalis. Selanjutnya, klep jantung. Sistem jantung dilengkapi dengan katup yang berfungsi mengatur aliran darah satu arah. Klep atrioventrikular atau AV terletak antara atrium dan ventrikel, sementara klep pulmonal dan aorta terletak pada pintu keluar arteri pulmonalis dan aorta. Selanjutnya, koordinasi elektrik. Sistem penghantaran impuls listrik di jantung memastikan kontraksi yang terkoordinasi. Impuls berasal dari simpul sinoatrial atau SA di atrium kanan dan menyebar melalui simpul anterioventrikular atau AV, menyebabkan kontraksi ventrikel. Selanjutnya, proses peredaran darah. Proses peredaran darah adalah mekanisme di mana darah mengalir melalui tubuh untuk memenuhi kebutuhan oksigenasi dan nutrisi jaringan. Siklus jantung, proses dimulai dari jantung di mana darah dipompa melalui siklus sistol dan diastol. Sistol adalah kontraksi jantung saat darah dipompa keluar dari jantung ke arteri. Sedangkan diastol adalah relaksasi jantung ketika jantung mengisi kembali dengan darah. Peredaran darah sistematik. Dari jantung, darah kaya oksigen dipompa ke arteri utama yang disebut aorta. Aorta kemudian membagi diri menjadi arteri yang lebih kecil dan mencapai seluruh tubuh. Arteri bercabang menjadi arteriol
dan kemudian menuju kapiler di jaringan tubuh. Di kapiler, pertukaran zat terjadi, di mana oksigen dan nutrisi diberikan ke jaringan, sementara karbon dioksida dan produk limbah diambil oleh darah. Selanjutnya, peredaran darah pulmoner. Setelah pertukaran zat di kapiler, darah yang mengandung karbon dioksida dan limbah kembali ke jantung melalui vena. Darah ini memasuki jantung melalui atrium kanan dan ventrikel kanan, dan kemudian dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru, karbon dioksida dikeluarkan dan oksigen diambil, dan darah yang kaya oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Selanjutnya, proses ini berulang secara terus-menerus, memastikan bahwa semua jaringan tubuh mendapatkan pasokan darah yang cukup dan menghilangkan produk limbah yang dihasilkan. Selanjutnya ada gangguan sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler dapat mengalami berbagai gangguan yang mempengaruhi fungsinya yang normal. Penyakit jantung koroner ini adalah kondisi di mana plak mengumpul di dinding arteri koroner, menyebabkan penyempitan aliran darah ke jantung. Hal ini dapat mengakibatkan angina atau nyeri dada, atau bahkan serangan jantung jika aliran darah terhenti sepenuhnya. Hipertensi juga dikenal sebagai tekanan darah tinggi. Kondisi ini terjadi ketika tekanan darah dalam arteri terlalu tinggi. Jika tidak dikontrol, hipertensi dapat menyebabkan kerusakan pada arteri, jantung, dan organ vital lainnya. Gagal jantung. Ini adalah kondisi di mana jantung tidak mampu memompa darah dengan efisiensi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Hal ini dapat mengakibatkan kelelahan, sesak napas, dan mengumpulkan cairan di jaringan tubuh. Gangguan irama jantung. Ini termasuk aritmia, di mana detak jantung tidak teratur atau terlalu cepat atau terlalu lambat. Contohnya termasuk fibrilasi atrium, takikardia, dan bradikardia. Selanjutnya, penyakit vaskular perifer. Ini mencakup kondisi di mana arteri yang menyuplai ekstremitas seperti kaki dan tangan mengalami penyempitan atau penyumbatan. Ini dapat menyebabkan nyeri, kesemutan, dan bahkan gangren jika tidak ditangani. Selanjutnya ada sistem pernafasan. Pernafasan adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia dalam bernapas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Normalnya manusia butuh kurang lebih 300 liter oksigen per hari. Sistem pernapasan pada manusia terdiri dari atas rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. Ini adalah ilustrasi sistem pernapasan. Selanjutnya yaitu rongga hidung. Udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung atau cavum nasalis. Rongga hidung berlapis selaput lendir. Di dalamnya terdapat kelenjar minyak atau kelenjar sebasea dan kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Selain itu, terdapat juga rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Juga terdapat kongka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Di sebelah belakang rongga hidung terhubung dengan nasofaring melalui dua lubang, yaitu yang disebut choanae. Pada permukaan rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam rongga hidung. Selanjutnya ada faring. Udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring merupakan perjalanan dua saluran, yaitu saluran pernapasan nasofaring pada bagian depan dan saluran pencernaan orofaring pada bagian belakang. Pada bagian belakang faring atau posterior terdapat laring atau tekak
tempat terletaknya pita suara. Masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Makan sambil berbicara dapat mengakibatkan makanan masuk ke saluran pernapasan, karena saluran pernapasan pada saat tersebut sedang terbuka. Walaupun demikian, saraf kita akan mengatur agar peristiwa menelan, bernapas, dan berbicara tidak terjadi bersamaan, sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan. Fungsi utama faring adalah menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk, dan juga sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan. Faring juga menyediakan ruang dengung atau resonansi untuk suara percakapan. Selanjutnya laring. Laring merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan. Laring berada di antara orofaring dan trakea. Di depan lariofaring, salah satu tulang rawan pada laring disebut epiglotis. Epiglotis terletak di ujung bagian pangkal laring. Laring diselimuti oleh membran mukosa yang terdiri dari epitel berlapis pipih yang cukup tebal, sehingga kuat untuk menahan getaran-getaran suara pada laring. Fungsi utama laring adalah menghasilkan suara dan juga sebagai tempat keluar masuk ke udara. Pangkal tenggorokan disusun oleh beberapa tulang rawan yang membentuk jakun. Pangkal tenggorokan dapat ditutup oleh katup pangkal tenggorokan atau epiglotis. Pada waktu menelan makanan, katup tersebut menutup pangkal tenggorokan dan pada waktu bernapas, katup membuka. Pada pangkal tenggorok terdapat selaput suara yang akan bergetar bila ada udara dari paru-paru. Misalnya, pada waktu kita bicara. Selanjutnya ada trakea. Tenggorokan merupakan pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm. Terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau torak. Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan, dan pada bagian dalam rongga bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Batang tenggorokan atau trakea terletak di sebelah kerongkongan. Di dalam rongga dada, batang tenggorokan bercabang menjadi dua cabang tenggorokan atau bronkus. Di dalam paru-paru, cabang tenggorokan bercabang-cabang lagi menjadi saluran yang sangat kecil disebut bronkiolus. Ujung bronkiolus merupakan gelombang kecil yang disebut embung paru-paru atau alveolus. Selanjutnya, bronkus dan bronkiolus. Tenggorokan atau trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea. Hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur, dan pada bagian bronkus yang lebih besar, cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Batang tenggorokan bercabang menjadi dua bronkus, yaitu bronkus sebelah kanan dan bronkus sebelah kiri. Kedua bronkus menuju paru-paru. Bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Bronkus sebelah kanan atau bronkus primer bercabang menjadi 3, bronkus lobaris atau bronkus sekunder, sedangkan bronkus sebelah kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Cabang-cabang yang paling kecil masuk ke dalam gelembung paru-paru atau alveolus. Dinding alveolus mengandung kapiler darah. Melalui kapiler-kapiler darah dalam alveolus inilah oksigen dan udara berdifusi ke dalam darah. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Selanjutnya paru-paru. Cabang bronki masuk ke dalam paru atau pulmo. Paru ada sepasang kiri dan kanan, terdiri dari 5 lobi. Tiap lobus terdiri dari 5 lobus. Tiap lobus oleh sabta yang terdiri dari jaringan ikat terbagi-bagi atas banyak lobuli. Masing-masing lobulus dimasuki oleh satu bronkiolus. Di dalamnya bronkiolus bercabang-cabang kecil berbentuk bronkiolus ujung dan berakhir pada bronkiolus pernafasan. Dalam lobuli terkandung pula pembuluh darah, pembuluh limfa, urat syaraf, dan jaringan ikat. Pada banyak tempat sepanjang cabang
dan ranting bronkus terdapat nodus limfa menempel pada dinding. Sebelah luar arah kerongga pleura baru diselimuti oleh penerusan selaput dalam pleura. Selanjutnya ada alveolus adalah unit struktural yang paling kecil dalam paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara udara yang dihirup dan darah. Alveolus memiliki bentuk yang mirip dengan saset yang diisi udara dan dikelilingi oleh kapiler darah yang menyediakan oksigen dan mengangkut karbon dioksida. Selanjutnya ada proses pernafasan. Pernafasan terdiri dari dua mekanisme, yaitu inspirasi atau menarik napas dan ekspirasi menghembuskan napas. Bernapas berarti melakukan inspirasi dan ekspirasi secara bergantian, teratur, berirama, dan terus-menerus. Bernapas merupakan gerakan refleks yang terjadi pada otot-otot pernafasan. Refleks bernapas ini diatur oleh pusat pernapasan yang terletak di dalam sumsum penyambung atau medula oblongata. Karena seseorang dapat menahan, memperlambat, atau mempercepat napasnya, ini berarti bahwa refleks bernapas juga di bawah pengaruh korteks cerebri. Pusat pernapasan sangat peka terhadap kelebihan kadar CO2 dalam darah dan kekurangan dalam darah. Inspirasi terjadi bila muskulus diafragma telah mendapat rangsangan dari nervus phrenicus lalu mengerut datar. Musculus intercostalis yang letaknya miring setelah mendapat rangsangan kemudian mengerut dan tulang iga atau costa menjadi datar. Dengan demikian, jarak antara sternum, tulang dada, dan vertebra semakin luas dan melebar. Rongga dada membesar, maka pleura akan tertarik yang menarik paru-paru sehingga tekanan udara di dalamnya berkurang dan masuklah udara dari luar. Kedua, ekspirasi. Pada suatu saat otot-otot akan kendor lagi, diafragma akan menjadi cekung, musculus intercostalis miring lagi, dan dengan demikian rongga dada menjadi kecil kembali. Maka udara didorong keluar, jadi proses respirasi atau pernapasan ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan antara rongga pleura dan paru-paru. Pada pernapasan dada, pada waktu seorang bernapas, rangka dada terbesar bergerak. Ini terdapat pada rangka dada yang lunak, yaitu pada orang-orang muda dan pada perempuan. Pada pernapasan perut, jika pada waktu bernapas diafragma turun naik, maka ini dinamakan pernapasan perut. Kebanyakan pernapasan perut terdapat pada orang tua, karena tulang rawannya tidak begitu lembek dan bingkas lagi, yang disebabkan oleh banyak zat kapur yang mengendap di dalamnya dan banyak ditemukan pada laki-laki. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.